Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para alim, para ulama yang saya hormati, hadirin hadirat yang saya hormati, terutama al-mukarram wal muhtaram akhina al-karim Muhammad Darwis yang saya hormati, dan semua jamaah yang saya hormati. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim, para ulama, hadirin yang saya hormati, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, "Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di sini dijelaskan, Allah menyatakan bahwa di bulan Ramadan ini Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk pada manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk itu dan sebagai pemisah antara hak dan batil. Para alim, para ulama yang saya hormati, manusia ini akan selamat baik dunia dan akhirat ketika dia itu mengikuti Al-Quran, ketika Al-Quran dijadikan imam bukan dijadikan makmum. Manusia ini akan bahagia ketika dalam segala tindakannya itu dikembalikan kepada Al-Quran, yang otomatis dikembalikan kepada hadis Nabi. Para alim, para ulama yang saya hormati, sebelum saya menceritakan lebih jauh tentang penting kita berpegang pada Al-Quran, saya ingin menceritakan sejarah tentang Al-Quran turunkan pada Nabi Muhammad, supaya yakin bahwa Al-Quran itu betul datangnya dari Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari yang datang dari Siti Aisyah, di situ dijelaskan, kalau kita dipotong ceritanya secara pendek, Rasulullah ini mempunyai kebiasaan ini tahannus ketika menjelang umur 40 tahun. Kadang-kadang sampai 1 bulan di atas gunung itu di Gua Hira, kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang, selama 1 bulan itu 10 hari paling tidak. Nah, ketika Rasulullah itu umur 40 tahun, tiba-tiba didatangin oleh malaikat. Oleh malaikat Jibril itu dirangkul keras-keras, baru dilepas. Lalu apa kata malaikat Jibril? Iqra. Kemudian apa kata Rasulullah? Lastu biqari'in. Kemudian dirangkul dengan keras-keras sampai terasa payah katanya. Lalu dilepas lagi, Iqra. Apa jawab malaikat Jibril? Apa jawab Rasulullah? Lastu biqari'in. Saya tidak bisa membaca. Kemudian dirangkul lagi dengan keras, baru dilepas lagi. Baru apa kata malaikat Jibril? Iqra. Apa jawab Rasulullah? Lastu biqari'in. Saya tidak bisa baca. Lalu malaikat Jibril membacakan ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang kelima. Setelah Rasulullah itu mengalami kejadian semacam ini, langsung dia pulang dengan keadaan hatinya itu gundah gulana, merasa khawatir terjadi sesuatu. Lalu menemui istrinya Siti Khadijah. Apa katanya? Zamiluni, zamiluni, zamiluni. Berilah aku selimut, berilah aku selimut. Lalu Siti Khadijah ini tidak bertanya apa-apa, langsung diselimuti. Ini menunjukkan wanita yang solihah. Biasanya kalau mendapatkan suami jarang pulang, begitu pulang ada masalah mesti langsung dimarahin. Tapi Khadijah ini wanita yang baik. Ketika bilang zamiluni, zamiluni, baru ditutupi. Setelah Rasulullah itu mulai tenang hatinya, lalu menceritakan apa yang terjadi. Bahwa dia ketika di Gua Hira didatangin oleh sesuatu yang tidak pernah dia dapatkan dan tidak pernah dia kenal. Dan diceritakan dia dirangkul, dilepas, dirangkul, lepaskan. Dan Rasulullah menyatakan merasa khawatir terjadi sesuatu yang tidak baik pada dirinya. Apa kata Siti Khadijah? Allah tidak akan membiarkan engkau. Engkau adalah orang yang baik. Selama ini engkau suka silaturahim.
Ini simbol orang Arab, orang baik itu suka silaturahim. Engkau ini suka membantu orang yang kesusahan. Engkau selama ini menghormati tamu. Semuanya disebut kebaikan Rasulullah terhadap orang lain. Lalu setelah itu selesai, baru Siti Khadijah membawa kepada sepupunya yang namanya Waraqah bin Nawfal, yang terkenal dia itu adalah orang yang ngerti tentang kitab-kitab terdahulu dan dia bisa baca kitab Taurat, Injil dengan bahasa Ibrani. Lalu setelah dibawa ke sana, apa kata Khadijah? Ya ibna ammi, wahai anak pamanku. Kalau bahasa kita, wahai sepupuku, dengarkan cerita dari saudara sepupumu ini. Lalu Rasulullah itu bercerita tentang kejadian itu. Apa katanya si Waraqah? Hadza namusun, ay malaikatun ya'ti ila Musa. Ini adalah namus, ini malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Musa. Tidak berhenti di situ. Saya katanya ingin andaikan saya masih sehat, masih muda, saya akan berjuang denganmu. Dan semoga saya berikan umur panjang. Saya melihatmu ketika diusir oleh umatmu. Saya ingin melihat kamu ketika diusir oleh umatmu. Lalu Nabi Muhammad heran, karena tadi dibilang, kata Siti Khadijah, dia orangnya orang baik. Dirinya tidak pernah berbuat yang merugikan orang lain. Dan kata Siti Khadijah juga, ini tidak akan buat celaka. Dan Waraqah sendiri menjelaskan ini adalah malaikat yang datang kepada Nabi Musa. Apa katanya Waraqah? Tidak ada seorang nabi yang seperti engkau ini yang tidak diusir oleh umatnya. Maka karena itu Al-Quran itu datangnya dari Allah, kita tidak diragukan. Sehingga ketika disampaikan kepada orang dekatnya, disampaikan kepada Khadijah, Khadijah langsung beriman tanpa bertanya lagi. Ketika disampaikan pada Ali bin Abi Thalib, langsung beriman karena tahu selama dia Al-Amin. Ketika disampaikan pada teman dekatnya, pada Abu Bakar, langsung percaya karena dia tahu betul perilaku Rasulullah yang jujur ini. Namun ketika disampaikan kepada yang lain, kepada Abu Jahal, Abu Lahab, baru dia menolak. Bukan tidak percaya kepada kebaikan Nabi Muhammad, bukan tidak percaya kepada tujuan Nabi Muhammad, tapi hasadan min indi, karena merasa iri pada Rasulullah. Nah, Al-Quran ini untuk apa? Tadi hudan linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Orang bertanya kepada kita, kenapa Al-Quran itu menjadi petunjuk kepada manusia? Yang pertama, Al-Quran ini memang untuk manusia. Karena Al-Quran ini selalu pada ayat-ayat terutama Makkiyah itu selalu menyebutkan ya ayyuhan nas. Seperti di surat Al-Hujurat Allah menjelaskan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Di sini dipanggil ya ayyuhan nas, wahai manusia, kami ciptakan engkau dari laki-laki dan perempuan, mau dijadikan syu'ubah, itu berbangsa-bangsa, wa qabailah, dan bersuku-suku, agar satu sama lain saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi yang paling mulia insyaallah adalah orang-orang yang bertakwa. Kita ini kadang-kadang kenal hanya namanya saja, kan begitu Ustaz? Yang lebih menarik, kadang-kadang suami tidak kenal istrinya, istrinya tidak kenal suaminya. Mungkin tahu namanya, tapi dia belum kenal. Karena konsep ta'aruf itu paling tidak ada 5. Yang pertama, orang ta'aruf itu harus tahu namanya, itu paling tidak. Yang kedua, kita ini harus tahu paling tidak ini tahu bahasanya. Saya kenal Sadarwis, saya orang Madura, Sadarwis bahasa Jawa. Kalau nggak ada bahasa penyambung bahasa Indonesia, bagaimana saya bisa dialog? Maka harus tahu bahasanya. Misalnya saya pergi misalnya ke Malaysia,
Kalau saya tidak bisa bahasa Melayu, bisanya hanya bahasa Madura, tidak bisa. Maka itu paling tidak kenal bahasanya. Kemudian yang ketiga, kita kenal agamanya. Oh, saya orang Islam. Kemudian saya ketemu dengan semua muslimnya. Bagaimana cara berbeda? Kita muslim tapi punya organisasi yang berbeda. Ya kita tahu bagaimana memperlakukannya sebagai organisasinya berbeda. Saya kenal dengan orang dengan suku yang berbeda, kita harus kenal dengan dia bagaimana memperlakukan suku berbeda. Oh, kalau orang Madura itu pasti ngomongnya suaranya tinggi walaupun di dekatnya. Tapi kalau bicara dengan orang Jawa suaranya kecil walaupun agak jauh. Coba kalau kita ini tidak mengenal, kan bisa marah. Maksud saya dibentak-bentak, katanya yang Jawa karena bicaranya tinggi. Sebenarnya katanya orang yang Madura juga begitu. Kok kecil sekali sih suaranya, saya nggak dengar gitu kan. Nah, tapi kalau ketika kita kenalkan jadi nyaman. Kemudian yang keempat, kita itu harus mengenal kesukaannya dan ketidaksukaannya. Coba suami istri itu, saya orang Jawa, orang Madura, istri saya orang Jawa. Kalau tidak mengenal kesukaan saya kan repot. Orang Madura sukanya yang asin-asin, sedangkan orang Jawa sukanya yang manis-manis. Coba bayangkan, saya diberi makanan yang manis, dia nggak pernah makan jadi nggak enak, hidup nggak tenang. Diberi uang banyak, ternyata makanannya nggak enak, akhirnya apa, makannya di warung. Begitu pun istri saya ketika pergi ke Madura, lalu diberikan makan asin juga nggak makan juga, bisa jatuh sakit karena nggak enak makan. Itu kan sudah kemauannya. Oh, suami ini suka bicara tok. Nah, itu juga bosan juga. Sedangkan istrinya pendiam, apa aja diomongkan. Atau sebaliknya, biasanya perempuan yang banyak bicara, suaminya yang kalem, nggak banyak ngomong, nggak ngerti bahwa istrinya suka bicara. Akhirnya apa yang terjadi? Maka harus mengenal. Maka kadang-kadang ada seorang istri tidak kenal suaminya, suami tidak kenal istrinya. Kemudian yang terakhir, kita itu harus kenal apa keinginannya, keinginan perjuangannya dan sebagainya. Maka kalau ini dita'arufu, kita saling mengenal. Kalau saling kenal jadi enak. Saya ketemu dengan Ustaz Darwis karena saya kenal lama. Ya, agamanya saya paham, adat istiadatnya saya paham. Begitu Ustaz Darwis dengan saya, jadi enak. Dita'arufu. Tapi kata kunci yang terakhir, inna akramakum indallahi atqakum. Kita jadi pertama kali akan membacakan ya ayyuhan nas. Berarti Al-Qur'an ini keseluruhan. Tidak terikat pada zaman Nabi, tidak terikat hanya dengan orang Arab atau seluruh manusia. Maka Al-Quran ini menjadi pedoman hidup pada seluruh manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu yakni mengandung ini asyumuliyah atau syumuliyah. Itu mencakup segala aspek kehidupan. Jadi Al-Quran ini diatur. Kita ini yang mau makan diatur. Allah menyatakan kulu wasrabu wala tusyrifu, makan tapi jangan berlebihan. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, persilakan makan sebagian ada yang di bumi ini, jangan dimakan semua. Mimma fil ardi, hanya sebagian. Apa? Halalan thayyiba, halal dan baik. Halal kalau tidak cukup, baik kalau tidak cukup. Jadi makan itu diatur. Jadi diatur. Mau masuk rumah orang diatur lagi. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kalau kamu masuk rumah orang jangan langsung nyelonong, kadang-kadang tok-tok sambil nengok begini, enggak. Kamu jangan masuk dulu sampai minta izin dan mengucapkan salam. Jadi diatur oleh Allah. Nah, yang ini nih yang muda-muda, bagaimana caranya mau kawin? Ada fankihu ma qablakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba', persilahkan kawin. Persilahkan. Jangan menahan diri enggak menikah tok sampai tua. Ya enggak bagus juga. Tapi diatur semuanya. Sampai mau tidur juga diatur. Semuanya diatur oleh Al-Quran. Dalam aspek kehidupan tidak ada yang tertinggal. Yang berhubungan dengan Allah diatur, yang berhubungan dengan utusan Allah diatur, berhubungan dengan malaikat diatur,
Berhubungan dengan orang tua diatur, dengan anak diatur, dengan teman diatur, semuanya diaspek. Dalam konsep berbangsa bernegara dinyatakan syawirhum fil amri fa idza azama tawakkalullah ya'diluhu aqrabu littaqwa. Semuanya diatur dalam. Maka Al-Qur'an itu bisa menjadi sebagai hudan linnas karena mencakup aspek kehidupan. Tidak ada yang ditinggalkan oleh Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga Al-Qur'an itu baina tsubut wal muruna. Baina tsubut wal muruna. Ada yang sifatnya tetap, ada yang sifatnya fleksibel. Kalau bicara ibadah, Al-Qur'an itu tuntas. Kemudian penjelasannya ada hadis. Jadi kalau nggak ada Al-Qur'an mesti ada hadisnya. Ketika Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan pada kalian untuk puasa. Puasa kayak apa? Itu ada hadisnya. Rasulullah memberikan contoh hadis. Kenapa harus kembali ke hadis? Karena Al-Quran sendiri menyuruh untuk kembali kepada hadis. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasulullah hendaknya kalian ambil, dan apa yang dilarang hendaknya kalian tinggalkan. Dan apa yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Rasulullah itu adalah bukan hawa nafsu, tetapi itu merupakan wahyu dari Allah. Jadi kalau masalah ibadah itu rinci. Terutama juga masalah harta waris. Karena hartanya kan mudah untuk berselisih. Itu rinci dalam Al-Quran. Tetapi kalau yang sifatnya itu muamalah, itu mesti itu sifatnya itu umum. Coba Allah menyatakan kulu wasrobu wala tusrifu. Kulu wasrobu wala tusrifu. Persilahkan makan minum tapi jangan berlebihan. Makanya kayak apa? Persilahkan makan nasi padang, persilahkan pakai sate Madura, persilahkan gole, persilahkan, tapi halalan thayyibah. Kayak apa halalan thayyibah itu? Bebas. Oh halal. Oh ini nanti ini pakai nasi goreng nanti ini. Halalan thayyibah, halal baik. Apa nanti malam ini? Kalau yang sudah tua-tua kayak umur kayak saya di atas 50 ini, kira-kira ini jangan banyak-banyak gole lah, biar nggak pusing setelah itu, kira-kira begitu. Tapi kalau kayak ini nih, yang muda-muda ini, wah sate kambing tenang aja gitu ya. Itu halal, bisa halal, tapi bagi kita mungkin tidak thayyibah. Itu umum. Artinya bisa dipakai di Indonesia, bisa dipakai di Jepang, bisa dipakai di Australia, bisa dipakai Arab Saudi, bebas. Jadi contohnya masalah pakaian, yang penting menutupin aurat. Apa mau pakai model apa separi, apa mau kemeja, atau mau pakai batik, mau pakai celana, pakai sarung, bebas. Itu jadi akhirnya bisa melaksanakan. Itu kelebihan daripada Al-Quran. Tetapi ada rambu-rambu yang diberikan oleh kita, menutupin aurat, kepatutan. Itu jadi semuanya bisa dilaksanakan. Begitupun namanya kita berkonteks berbangsa bernegara, kita kayak apa sih? Bentuknya kayak apa? Apa model parlementer, apa presidensil? Itu tidak ada secara detail, umum. Yang penting di situ adalah terlaksananya sebuah keadilan yang diawali dengan musyawarah, yang memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Ada keseimbangan di mana kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Ada keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Itu diatur secara umum, sehingga fleksibel. Itu Al-Quran bisa dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, Al-Quran ini hukum-hukumnya itu bisa dilaksanakan. Contoh masalah pernikahan. Kalau dulu itu pada awalnya ada suatu agama yang nggak memperbolehkan orang menikah. Jadi kalau tokoh agama tidak boleh menikah. Coba bayangkan kalau nggak boleh menikah itu yang pertama kan nanti itu kan punah spesies manusia itu. Ketika orang baik itu harus tidak boleh menikah, kan pada akhirnya itu kan punah.
Coba bayangkan. Yang kedua, kalau nggak boleh menikah, bagaimana kalau syahwatnya bergejolak? Mau dibawa kemana gitu? Namun ada satu sisi paham yang ibahiyah, yang memperbolehkan secara bebas. Persilahkan kamu untuk kawin dengan siapa saja, jumlahnya berapa, di mana saja. Wah, ini kan coba bayangkan. Akhirnya kan nggak teratur. Apa bedanya manusia dengan binatang? Nah, lalu Islam itu mengajarkan, persilahkan kamu ini menikah. Perempuan yang kamu sukai, pertama itu satu, dan melakukan dengan adil, dengan baik. Tapi kalau membutuhkan dan ada kemampuan, umpamanya syahwatnya tegangannya itu voltasenya tinggi, istrinya satu, sering sakit lagi, apa nggak tahu gitu. Ya udah, persilakan. Atau umpamanya Ustaz Darwis ini misalnya, ini kan jalur super, jarang di rumah, suka pergi, istrinya ada di Lumajang, suka pergi ke luar kota. Nah, bahaya kalau nggak ada tambahan ban serepnya, kira-kira begitulah gitu ya. Itu, tapi tetap harus adil, jadi bisa dilaksanakan. Contoh misalnya masalah puasa, ada agama yang mengajarkan puasanya itu pakai geni, kan repot. Tapi kita diajarkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Puasanya kayak apa? Cukup mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi sehingga di kita ini Al-Quran itu menjadi hidup. Yang ingin sampaikan, orang yang melaksanakan Al-Quran itu dengan baik pasti akan membawa ketentraman hati, pasti membawa kebaikan kehidupan. Termasuk itu nanti itu akan menjadikan orang-orang yang termasuk amal yang soleh. Allah menyatakan, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang yang beramal soleh, jadi artinya melaksanakan Al-Quran secara utuh, baik konteks pribadi, konteks berkeluarga, konteks bermasyarakat, konteks berbangsa dan bernegara, di dalam berbisnis, dalam mendidik, dan segala aspek kehidupannya itu baik. Ditambah lagi hubungan dengan Allah itu baik, iman yang mantap, kemudian ibadahnya sholat 5 waktunya sempurna, puasanya sempurna, kemudian yang mencapai 1 nisab zakatnya sudah sempurna, punya kemampuan sudah haji, wa huwa mu'minun, semuanya itu semata-mata mengharapkan ridha dari Allah, semata-mata karena iman kepada Allah. Apa kata Allah? Fanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kami memberikan kehidupan pada dia hayatan thayyibah, hidup yang menyenangkan. Jadi bisa jadi Pak, thayyibah ini bukan berarti harus kaya. Bisa jadi sampean ini akan bahagia ketika tidak kaya. Dan saya bisa bahagia ketika jadi rakyat jelata. Coba bayangkan, sampai tidak punya kemampuan manajemen kepemimpinan, lalu dijadikan bupati, apa nggak bingung sampai? Sudah, karena ini pantas menjadi rakyat biasa, ya udah. Coba bayangkan, sampai tidak punya manajemen keuangan, tidak punya manajemen bisnis, banyak dagangannya, apa nggak sehari ngeluh mikirin dagangannya toh, nggak mikirin sholat. Nah, oleh Allah berikan hayatan thayyibah, diberikan kecukupan, tapi tidak usah banyak-banyak, biar tenang. Tapi sebaliknya ada orang oleh Allah diberikan ilmu yang bagus, bidang kepemimpinan, leadershipnya bagus, ilmu agamanya bagus, diberikan amanah, punya jabatan, bisa jadi DPR, bisa jadi bupati, bisa jadi kepala desa. Itu namanya hayatan thayyibah. Kenapa? Karena dia itu mengamalkan Al-Quran secara utuh. Nah, ini yang terjadi. Kemudian yang paling akhir, karena saya ingin membuka tanya jawab, kalau kita ini bisa mengamalkan Al-Quran itu bagaimana? Yang pertama, bahwa Al-Quran ini kalau diringkas itu kan isinya ada 5. Kalau diringkas isinya ada 5. Yang pertama itu masalah tauhid. Itu yang menjadi dasar tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang keimanan kepada
kitab-kitab Allah, tentang keimanan kepada utusan Allah, tentang keimanan kepada malaikat-malaikat kepada malaikat Allah, tentang keimanan kepada hari kiamat, tentang keimanan tentang qada dan qadar. Itu yang menjadi dasar utama. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan syariat. Bagaimana dia bersyariat tentang ibadah kepada Allah. Itu dijelaskan secara tuntas. Itu dia tentang syariat. Jadi bagaimana cara beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga itu berkenaan tentang bagaimana bermuamalah, berinteraksi sesama manusia. Bahkan juga berinteraksi dengan alam sekitar, dengan binatang, dengan pohon. Itu diatur. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu dia itu tentang mengisahkan umat-umat terdahulu. Jadi tentang Nabi Adam, tentang Qabil dan Habil, tentang Musa dan Fir'aun, Nabi Ibrahim dengan Namrud, kaum Ad, Nabi Soleh dengan kaumnya. Begitu tentang umat terdahulu. Kemudian yang kelima ini tentang ghaibiyat, hal-hal yang gaib. Kita tidak tahu neraka itu kayak apa, diceritakan. Kita tidak tahu surga, diceritakan. Kita tidak pernah kenal namanya surga, tapi kita tahunya dari Al-Quran. Itu pada pokoknya ada 5. Namun ulama-ulama yang terakhir ini ada nambahin, tapi ada yang sepakat, ada yang tidak. Apa katanya? Bahwa Al-Quran itu juga ada mukjizat dalam Al-Quran. Karena banyak ayat-ayat ini setelah dibuktikan secara ilmu pengetahuan itu bisa dibuktikan. Dan Al-Quran sendiri sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena bukti utama bahwa Rasulullah itu seorang Nabi itu adalah Al-Quran. Karena tidak ada yang bisa meniru Al-Quran. Al-Quran itu menantang untuk membuat seperti Al-Quran, tidak ada yang bisa. Allah menyatakan, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar lati waquduhan nasu hijarah iddatil kafirin. Di situ menyatakan bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah. Kalau masih ragu, persilahkan untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Dan jangan sendirian, ajak teman-temannya. Tapi kata Allah tidak bisa dan tidak akan pernah bisa. Maka karena itu takutlah kepada api neraka, siapa untuk pada orang-orang yang kafir. Dulu itu ada sebuah cerita namanya Musailamah Al-Kadzab, yang dia terbunuh pada pemerintahan Abu Bakar. Itu mengklaim bahwa dirinya seorang nabi. Lalu dia datang pada Umar bin Khattab membuat surat Al-Fil. Datang pada Umar, wahai Umar, ana, katanya, kuntu nabiyya, saya ini seorang nabi, dan saya ini membawa sebuah Al-Quran, surat Al-Fil. Apa katanya Umar? Persilahkan dibaca. Lalu apa yang dibacakan? Al-Fil, ma huwal fil, hurtumuhu tawil. Katanya, gajah, apa gajah itu belalainya panjang yang menjadi nyanyian. Apa katanya Umar? Wallahi araftu annaka al-kadzdzab. Laisa hadza Qur'anan, walakin hadza, katanya itu la'bun, atau apa ceritanya itu, bahwa saya yakin bahwa ini adalah hanya mainan dan itu hanya nyanyian anak-anak yang kemudian sekarang menjadi nyanyian anak-anak itu. Jadi tidak ada yang membelah. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu mukjizat dari Allah dan tidak ada yang bisa meniru. Maka karena itu saya ingin kata kunci, mari bersama-sama kita ini berusaha untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup, dengan cara kita membaca isinya, atau kita belajar membaca bacaannya. Setelah benar kita belajar isinya, kemudian kita mengamalkan isi Al-Quran, kemudian didakwahkan kepada orang lain dengan cara yang hikmah, dengan cara yang menyenangkan, dan metode-metode yang tidak mengganggu dan tidak menyakiti orang lain. Inilah sebagai pengantar dialog tentang Al-Quran sebagai hudan linnas, Al-Quran sebagai way of life, Al-Quran sebagai pandangan hidup. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya sebelum menjawab tentang konsep hidayah, saya berikan ilustrasi dulu. Hidayah itu kalau kita ilustrasikan berdasarkan itu ibaratkan sebagai kesukaan. Contoh begini, ada dua orang. Ini ada sate. Siapa orang yang bilang sate itu tidak enak? Pasti jawabannya enak. Kemudian melihat ini umpamanya gurame, siapa yang bilang gak enak? Tapi ada yang selera, ada yang tidak. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Pasti menyatakan bahwa namanya sate itu makanan berkelas. Yang namanya gurame itu adalah ikan tawar yang bagus. Tapi kan tidak semua orang suka. Bisa digambarkan itu. Kadang-kadang kalau sambat ini bulan Syawal ini banyak makan daging, sukanya makan tahu, diberi sate enggak senang. Ini kan persoalan suka. Bisa dipahami begitu dulu. Ini gambaran gitu ya. Nah. Kemudian saya ibaratkan begini, Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kalau dinilai secara jujur ini pasti orang bilang baik. Al-Qur'an mengajarkan saling menghormati. Idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha. Kalau kamu dihormatin maka membalaskan dengan penghormatan yang lebih baik. Pasti orang bilang baik. Al-Qur'an menyatakan la taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Tanyakan pada orang siapa yang bilang zina itu baik. Coba tanyakan, maukah apakah rela istrinya berzina? Sama enggak sama? Nah, artinya ini konsep Al-Quran semuanya menerima itu kebaikannya. Nah, kemudian tapi persoalannya ada yang suka, ada yang tidak suka. Bisa dipahami itu dulu. Nah, kemudian yang bikin hati senang suka dan tidak suka itu siapa? Yang punya hati. Yang punya hati siapa? Allah. Disitulah Allah menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak akan bisa memberikan hidayah taufikin, bukan hidayah irsyadin, hidayah yang membuat senang, hidayah yang membuat nerima. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah taufik itu pada orang yang Allah kehendaki. Itu pentingnya hidayah. Kalau hidayah irsyad, hidayah petunjuk semua orang bisa. Tapi kalau hidayah taufik hanya milik Allah. Maka karena itu jadi penting setiap hari ihdinas syiratal mustaqim. Coba lihat, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini setiap hari minimal 17 kali kita baca itu, terutama laki-laki yang tidak akan pernah ada datang bulannya itu, supaya kita diberikan petunjuk seperti yang diberikan pada orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, para nabi dan para rasul. Dia itu menikmati dengan kebaikan. Nah, kemudian minta ke Allah supaya jangan sampai kayak orang-orang yang ghairul maghdub, tahu tapi tidak mau mengamalkan, tahu tapi tidak mau
mengamalkan. Katanya orang Madura dung matendung. Walad dhalin, dia keliru karena tidak tahu. Jadi minta tahu dan bisa mengamalkan, tapi terlindung dari orang yang tahu tidak mau mengamalkan atau keliru karena dia tidak tahu. Itu jadi pentingnya hidayah. Itu yang terakhir ingin contoh, Pak. Ingin begini. Kalau hidungnya itu tawon, pasti yang dicari itu Pak pasti serbuk bunga. Tapi kalau hidungnya lalat, pasti yang dicari yang bau. Nah, itulah gambaran singkatnya. Pasti ada yang bilang yang namanya serbuk madu itu bagus. Tapi kenapa kok lalat tidak mau? Tapi kok senangnya? Itu persoalan hidayah. Itu gambaran hidayah kalau kita ilustrasikan pada makhluk Allah. Tapi hakikat daripada hidayah itu urusan hamba dengan Tuhannya. Tapi kalau dipermudah dengan bahasa rakyat, begitu gambarannya, Pak. Maka jadi penting bahasa kita berselera. Sebenarnya selalu menyatakan begini nih, yang muda-muda ini. Sebenarnya manusia itu ikut zauq, Pak. Orang bilang begini, Pak, bukan cantik yang membawa cinta, tapi cinta yang membawa cantik. Kalau sampean itu menerima dengan sesuatu itu, kan akal kita mencari pembenaran. Tapi kalau sama sudah nggak suka, akal kita mencari untuk menyatakan tidak benar. Jadi sebenarnya akal itu menurut perasaan, Pak. Maka itu akal ikut taufik, bukan taufik ikut akal, Pak. Cuman akal itu pintu masuk saja. Tapi terakhir itu sebenarnya ada di taufik atau hidayah taufik ini. Bisa dipahami ini. Kemudian yang kedua tadi masalah kasus waris. Kesepakatan tidak merubah hukum, Pak. Laki perempuan tetap perempuan itu separuh, laki-laki satu, Pak. Tidak bisa dirubah. Saya jadi orang tua kepada ayah. Kalau pakai hukum waris tetap laki-laki dapat 2 bagian daripada perempuan. Tetap tidak berubah hukumnya. Bukan berarti bahwa kalau sekarang rela, kalau sekarang ini diberi satu, ini satu sama perempuan satu, laki-laki satu, jadi nggak begini. Tetap hukum itu, Pak, laki-laki tetap double, Pak. Cuman persoalan berikutnya, setelah diberikan, relakah kamu ini mensedekahkan pada adiknya? Itu urusan dia, Pak, sudah bukan urusan bapaknya. Beda hukumnya. Hukum waris laki-laki harus 2 bagian. Namun setelah diberikan pada anaknya, mau disedekahkan oleh kakaknya pada adiknya yang perempuan, itu urusan lain, Pak, urusan pemberian. Tapi hukumnya nggak berubah. Bisa dipahami maksud saya. Nah, artinya hukum asalnya itu hukum waris nggak berubah, Pak. Tidak boleh disepakatin. Ayo kita sepakat ya. Ini semuanya sama laki-laki perempuan, nggak boleh, Pak. Berarti merubah hukum Allah. Tapi soal nanti setelah diberikan pada anaknya, lalu anaknya persilakan rembukan, itu berarti apa? Sedekah anaknya, bukan hukum warisnya, Pak. Harus beda. Ini hukum beda, Pak. Ada tahapan-tahapan. Bisa dipahami ini. 1. Nomor 2, hukum waris itu kapan? Setelah meninggal, Pak. Kalau orang tuanya hidup itu bukan hukum waris, hukum hibah. Waris ini tirkah namanya itu dibagi setelah orang tuanya meninggal. Kalau hidup itu bukan waris, itu namanya hibah. Yang ketiga, kenapa kok laki-laki itu double, perempuan tidak? Karena kalau laki-laki berdapat harta itu, Pak, untuk diri anak dan istrinya. Tapi kalau perempuan itu hanya untuk dirinya sendiri. Itu kalau berpegang kepada Islam. Soal nanti seorang perempuan ridho diberikan pada suaminya, diberikan pada anaknya, itu urusan sedekahnya sendiri. Tapi hukum Islam dia tidak punya kewajiban untuk menafkahi suaminya, tidak punya kewajiban untuk menafkahi anaknya. Tapi laki-laki itu hukum Islam mewajibkan untuk diri, anak dan istrinya. Iya kalau istrinya 1, istrinya 4. Kan begitu Darwis. Iya kalau anaknya 1, kalau anaknya 4, kalau saya anak 4. Kayak temannya, saudaranya ini sama-sama Gus Darwis juga. Itu Wonorjo, bersaudara 14. Nah, coba bayangkan. Bisa dipahami. Beda antara hibah dengan waris, Pak. Jadi kalau bapaknya masih hidup begini ini, itu namanya hibah. Tapi harta yang dibagi itu setelah meninggal itu tirkah, itu harus mengikuti laki-laki dapat 2 bagian. Soal nanti setelah dibagi dia mau bersedekah, itu sudah lepas dari hukum waris. Karena kalau begitu nanti terjadi, kalau nanti dapat perempuan, kamu suka ya, sepakat ya. Nah, bisa nanti terjadi perzinahan karena suka sama suka.
maka nanti terjadi riswah sogok menyogok karena suka sama suka, maka hukum tidak akan berubah dengan berdasarkan suka sama suka. Al hukmu tadurru bi'illatihi wujudan wa adama. Hukum ini terikat dengan ilatnya, berada dan tidak ada, bukan berdasarkan kesukaan atau berdasarkan kesepakatan. Katanya al muslimun ala surutihim, umat Islam itu ada dalam kesepakatannya selama tidak halal haraman atau haram halalan, selama dia tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Jelas? Oke. Enggak, suaranya lebih diangkat. Jadi redaksinya itu harus dipertegas secara hukum fikih selesai. Tapi setelah dimiliki sampian diberikan pada saudaranya semua atau sebagian itu nggak ada masalah, nggak ada yang melarang. Tetapi hukum fikihnya laksanakan dulu, laki-laki dapat double. Setelah dimiliki oleh sampian diridhoi, disepakati, ayo bagi-bagi rata. Tapi setelah melaksanakan hukum fikih dengan tirkah itu laki-laki dapat 2. Jadi tidak berubah hukumnya. Jelas ya? Oke. Persilakan. Iya, persilakan. Keluarga kami mengakui bapak. Mungkin ada harta waris berbentuk sawah. Kalau itu saya dapat seperempat. Anaknya itu ada 7. Sisa yang ada itu sekitar 7 berapa? Yang 42 disediakan, tadi yang 7 dibagi anaknya yang 7 rata. Jadi 100-an. Tanpa hukum waris, karena memakai hukum ritual semuanya sepakat terus dibagi 7 saja. Sekian rata. Semuanya itu tidak ada yang satu menggagal. Bagaimana? Jadi yang pertama saya bicara tentang hukum fikih dulu. Saya bicara tentang realitas. Jadi gitu bicara hukum. Yang pertama sekarang itu bersaudara itu 7, ada ibu 1/8. Ada pertanyaan berikutnya dulu. Ini laki-laki semua atau ada yang perempuan? Berapa 5? Berarti itu asal masalahnya itu ada 12. Laki-laki 2 itu dihitung 4. Nah, laki-laki itu dihitung apa? Laki-laki itu dihitung 4. Ya, berarti 4 tambah 5 berarti 9. Kan begitu ya? Sekarang hartanya dibagi 9 dulu. Harta yang ada itu dibagi 9. Laki-laki dapat 2 bagian, berapa dapat 1 bagian, cara begitu. Ini hak fikihnya dulu dihitung. Selesai dihitung, umpamanya ternyata anggaplah hitungan uang itu ketemu 900 juta. Itulah misalnya gambaran. Atau 700 juta. Kalau 700 juta dibagi 9, kurang lebih kira rata per orang itu akan mendapatkan itu 90 juta, kira-kira begitulah, kira-kira begitu. Nah, kemudian berarti itu yang laki-laki itu mendapatkan 160 gitu ya. Nah, 180 juta. Itu selesai fikihnya dulu. Lalu setelah itu musyawarah. Bagaimana yang laki-laki ridho enggak haknya diberikan pada yang perempuan? Ya ridho. Lah berarti haknya sadarwis tadi itu yang 90 juta itu sedekah pada adik yang perempuan. Itu kalau bicara fikih. Jadi ada tahapan-tahapan. Tapi kalau langsung dibagi secara hukum Allah salah. Sudah menentang hukum Allah, tidak melaksanakan hukum waris.
Ini beda ya antara fikih dengan ini. Saya bilang kalau tidak ada tahapan tadi itu dibagi dulu baru ada keridhaan, itu berarti tidak melaksanakan hukum Allah. Tapi kalau melalui tahap tadi dibagi dulu, lalu maka terjadi sadaqah, itu berarti bersedekah kepada saudara perempuan yang 90 juta itu, kepada saudara yang 5 itu. Itu tahapannya. Iya. Hukum waris tidak berlaku kalau ahli warisnya sama-sama ridho. Jadi hukum fikih itu adalah hukum ridho. Terus saya juga, artinya kita baginya samarkan sudah dalam masalah mengharapkan saja kok. Dengan kita Ya Allah alam ya, mungkin ketepatan yang dibaca beliau yang nggak dibaca saya gitu ya. Saya yakin beliau itu punya rujukan. Saya nggak ragu ya keilmuannya, mungkin punya keilmuan. Tapi sepanjang saya belajar tentang faraid itu dan realitas sosial itu selalu menawarkan 2 tahap itu. Jadi tahap pertama itu di hukum itu lalu dan ini terjadi pada saudara saya. Saudara saya kan 7, 4 laki-laki, 3 perempuan. Nah, harta yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu ini kita di faraid dulu. Saya punya hak apa? Saya punya hak apa gitu. Lalu setelah itu baru yang laki-laki jangan banyak minta lah, diberikan pada yang perempuan gitu. Ini terutama nih yang penjaga rumah. Ini rumah ini subah untuk yang saudara perempuan. Tapi setelah saya tahu haknya itu yang kemudian dibuatin perjanjian di dalam materai supaya nanti anak keturunan saya tidak menggugat. Itu yang saya lakukan. Tetapi sekali lagi mungkin beliau ke Abdul Manap ya, ke Abdul Manap ya. Ya, ke Abdul Manap itu mesti punya bacaan yang tidak saya baca, saya nonton gitu ya. Ya namanya ya bisa jadi namanya itu masalah fikih ya, saya yakin gitu. Tetapi menurut saya begini, al-khuruj min al-khilaf mustahabun ma lam yaqa fi khilafin akhar. Menghindari perbedaan pendapat itu lebih baik selama tidak terjadi pada khilaf ulama. Anggaplah seperti katanya tadi satu Darwisi ini, ada yang memperbolehkan ulama. Ini kan berarti khilaf. Tetapi kalau diawali dengan hukum waris buat kesepakatan tidak khilaf, kenapa tidak ini aja yang dilakukan? Tapi tidak menyalahkan kepada masalah yang pertama. Itu fikih itu sangat fleksibel. Itu saya kira begitu jawaban saya. Ada lagi kalau Ibu-ibu, bapak-bapak atau ustadzah-ustadzah? Ya, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak dan para santriwan santriwati yang saya hormati. Kita pada pagi ini kita mendiskusikan sudah selesai, semoga bermanfaat. Semoga kita menjadi ahlul Quran, orang yang rajin baca Al-Quran dan memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dengan baik, sehingga kita nanti akan masuk surga bersama-sama, mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Dan syarat lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.